Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi di pembelajaran SKI. Semoga hasil ulangan bab 1 kalian kemarin memuaskan dan memacu semangat kalian untuk lebih giat belajar lagi. Pada bab 1 kalian sudah belajar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana cara Islam menyebar di Indonesia, jalur mana saja yang digunakan oleh para pendakwah untuk bisa sampai ke Indonesia, serta teori-teori sejarawan tentang dari manakah Islam pertama kali datang. Nah, selanjutnya dalam bab 2 ini kalian akan belajar dan mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Indonesia. Sudah siap menerima materi? Berdoa dulu ya, semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang penuh semangat ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang berasal dari ujung Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera dan sekitarnya. Antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah mencatat Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang sudah ada sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri tahun 1267 dan berakhir pada 1521, Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan, yaitu ditemukan makam-makam raja serta koin emas dan perak dengan tertera nama sang raja. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Dan Selat Malaka pada saat itu adalah jalur yang sibuk dengan aktivitas perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Beberapa catatan menyebut Nazimuddin Al-Kamil sebagai penggagas awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Nazimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marah Silu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh putranya hasil dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak bernama Dewi Ganggang Sari, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir inilah Kesultanan Samudra Pasai untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas sebagai mata uang. Seiring dengan menjadi lebih sempurnanya Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu daerah perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Tahun 1326 Sultan Malik Az-Zahir wafat, lalu digantikan oleh anaknya bernama Sultan Ahmad I, lalu digantikan oleh Sultan Malik Az-Zahir II. Pada masa pemerintahannya ini, ia dikunjungi oleh penjelajah muslim dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Kemudian Ibnu Battuta menulis kitab Rihlah Al-Masyriq atau pengembaraan ke timur yang menceritakan jika ia disambut oleh salah satu raja di Sumatera dengan ramah, dan di kerajaan ini mayoritas bermazhab Syafi'i. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir II, kerajaan diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1345 Masehi dan serangan kedua pada tahun 1350 Masehi dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan.
Masa kebangkitan kerajaan Samudra Pasai pada masa dipimpin Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu pada tahun 1383 sampai dengan tahun 1405 Masehi. Kepemimpinan beliau berakhir setelah terbunuh dalam pertempuran melawan Raja Nakur. Setelah Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir wafat, tampuk kepemimpinan digantikan istrinya, Sultanah Naharasiyah. Pada masa sultanah inilah kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya ini juga Laksamana Cheng Ho beberapa kali singgah di kerajaannya. Peristiwa singgah ini diceritakan oleh para pembantunya seperti Mahuan dan Feisin. Mereka menceritakan batas wilayah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai, yaitu sebelah timur dan selatan berbatasan dengan pegunungan yang tinggi, sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, dan dua kerajaan di sebelah barat yaitu kerajaan Nakur dan Lide, dan di sebelah baratnya lagi ada kerajaan Lamuri. Kerajaan Samudra Pasai saat di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin III akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai. Hingga akhirnya pada 1524, kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. Berikut bisa kalian saksikan sultan atau sultanah yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Malaka. Berdasarkan naskah Sulalatus Salatin, Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang runtuh akibat serangan dari Majapahit dan Kerajaan Siam. Kronik Dinasti Ming mencatat Parameswara yang beragama Hindu sebagai pendiri Malaka pada tahun 1380 Masehi sampai 1403 Masehi. Parameswara merupakan keturunan dari Raja Samaki dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu lambat laun karena Malaka ramai dikunjungi pedagang Muslim, akhirnya pada tahun 1414 Masehi, raja selanjutnya memeluk Islam dan bernama Sultan Iskandar Shah. Kerajaan Malaka mencapai masa kejayaan di saat dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Di bawah pimpinannya pula, Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tersebar luas ke Jawa, Kalimantan, Brunei, Sulu, dan Mindanao. Berikut adalah sultan-sultan kerajaan Malaka yang memerintah setelah Raja Parameswara. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah tahun 1511, ibu kota kerajaan Malaka diserang pasukan Portugal di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Agresi dimulai pada 10 Agustus 1511 dan pada 24 Agustus 1511, Malaka jatuh kepada Portugal. Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Sejak runtuhnya Kesultanan di Malaka pada tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Shah terus melaksanakan perlawanan dengan menyerang posisi Portugal di Malaka. Namun usaha Sultan Malaka merebut kembali Malaka dari Portugal gagal. Pada bulan Oktober 1521, pasukan Portugal di bawah pimpinan de Albuquerque mencoba menyerang Bintan. Namun agresi ini mampu dipatahkan oleh Sultan Mahmud Shah. Namun dalam agresi berikutnya pada 23 Oktober
tahun 1526 Portugal sukses membumi hanguskan Bintan dan Sultan Malaka melarikan diri ke Kampar. Berdasarkan catatan Sulalatus Salatin, Sultan Mahmud Shah setelah wafat digantikan oleh putranya Sultan Alauddin Shah dan tinggal di Pahang beberapa tahun lalu pindah ke Johor. Pada masa selanjutnya, para pewaris Sultan Malaka setelah Sultan Mahmud Shah dinamakan dengan Kesultanan Johor. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya, Bedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya, tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Berikut adalah sultan atau raja yang berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan pertama yang berkuasa pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Beliau melakukan perluasan wilayah ke Sumatera Utara dan melakukan perlawanan pada Portugis. Yang kedua, Sultan Salahuddin yang berkuasa tahun 1530 sampai 1537 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami kemunduran karena raja tidak becus dalam memimpin, yang mengakibatkan raja diturunkan dari jabatannya. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau menggantikan saudaranya Sultan Salahuddin, dan pada masanya kerajaan mengalami perkembangan dikarenakan kerajaan menjadi pusat pedagang mancanegara dan Malaka yang pada saat itu sudah direbut oleh Portugis. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda yang naik tahta pada abad ke-17 Masehi, dan di bawah kepemimpinannya Kesultanan Aceh mengalami masa kejayaan. Yang kelima, Sultan Iskandar Sani. Di masa kepemimpinannya, beliau lebih fokus pembangunan dalam negeri dan memperhatikan kemajuan dalam studi Islam. Selama kepemimpinannya, beliau menghentikan usaha perluasan wilayah sehingga negara jauh dari perang dan dalam keadaan damai. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah pertama, makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kedua, perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan setelah wafatnya Sultan Iskandar Sani. Ketiga, perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan yang semakin melemahkan kekuatan Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alam Shah, seorang keturunan sultan yang terbuang yaitu Sayyid Hussein mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam. Demikian anak-anak materi pada kali ini. Simak baik-baik ya, jangan sampai kalian hanya melihat pada awalnya saja. Silakan difahami dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di grup.
Baiklah, itu saja materi pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.